Pemirsa, kasus pembunuhan Yosua dan penyidikan atas kasus tersebut diwarnai rasa takut oleh para personel Polri terhadap sosok Ferdy Sambo yang saat itu menjadi Kadif Propam Polri. Mengapa bawahan begitu ketakutan terhadap atasan sampai mengorbankan profesionalisme bahkan sampai melakukan pelanggaran hukum? Inilah Top Review. Hari Selasa, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar. Tampak Putri Chandrawati hadir di persidangan setelah sebelumnya terkena COVID. Putri Chandrawati tiba di ruang sidang dengan terlebih dahulu mencium tangan Ferdy Sambo dan Sambo pun membalas dengan memeluk istrinya. Putri Chandrawati hadir di persidangan bersama Ferdy Sambo untuk diperdengarkan kesaksian sejumlah anggota Polres Jakarta Selatan dan saksi lainnya terkait pembunuhan Yosua. Salah satu saksi yang memberikan keterangan adalah mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit. Menurut Ridwan, berita acara integrasi dibuat atas pesanan Ferdy Sambo dan tidak sesuai prosedur karena dibuat atas keterangan dari Arif Rahman Arifin, bukan dari Putri Chandrawati. Kemudian saya panggil kalau terkait dengan masalah pelecehan, saya panggil Kanit PPA saya. Kemudian saat itu saya panggil beberapa penyidik saya untuk berbicara terkait dengan kronologis yang dibawa lembaran kronologis oleh AKBP Arif saat itu. Kemudian saya melaporkan kepada Kapolres saya saat itu, saya menyampaikan, mohon izin Komandan, ini ada AKBP Arif diperintahkan Pak FS untuk membuat BHI karena Bu Putri saat itu kondisinya belum bisa ke Polres. Karena alasannya saat itu lagi ngedrop dan trauma, akhirnya didatangin oleh AKBP Arif terkait dengan lembaran kronologis tersebut. Majelis Hakim heran mengapa BAP bisa dibuat berdasarkan pesanan. Cara pembunuhan, ya kan, laporan polisi, berita acara interogasi dibuat berdasarkan pesanan seperti itu kan? Kronologis yang ditulis. Ya, berdasarkan kronologisnya kan pesanan ya, kan. Karena saat itu kita nggak tahu. Iya kan, saudara tidak tahu, makanya kan ini kan ibarat betul, kata kan saudara Arif datang, saya mau pesan mie goreng, mie gorengnya pakai begini. Menyampaikan bahwa betul ya mulia, menyampaikan bahwa ini kronologis yang disampaikan oleh Ibu Putri saat itu. Coba saudara gambarkan apa sih yang kalian apa yang dirasakan oleh Polres Jakarta Selatan pada saat itu? Ya, karena kita berhadapan dengan seorang Kadif Propam yang mulia. Kemudian Kadif Propam dan kita melihat memang dari awal dari TKP kan perangkat dari Propam juga sudah ada di dalam permasalahan ini juga, mereka berada di situ. Sehingga memang yang kita bayangkan memang kita di dalam pengawasan Kadif Propam dengan Propam Mabes, seperti itu yang mulia. Pada sidang hari Rabu, giliran Richard Eliezer yang dihadirkan sebagai saksi. Richard menceritakan cara Sambo memerintahkan dirinya untuk menembak Yosua. Itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia, baru sini kamu, baru langsung pegang ini lehernya, langsung pegang lehernya, oh sini, berutut kau, dorong ke depan, berutut kau situ, berutut, dia suruh berutut, wih kau berutut, baru dia lihat ke saya, wih kau tembak cepat, cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak yang mulia. Saudara menembak saudara korban, saudara Joshua, jarak berapa meter? Sekitar 2 meter yang mulia. 2 meter, oke. Richard mengaku melakukan perintah Sambo karena takut, sebab dari kepangkatan sangat jauh. Ini Jenderal Bintang 2 yang mulia. Iya. Menjabat sebagai Kadif Propam yang mulia. Dan posisi saya saat itu, pangkat saya sampai sekarang ini, saya masih aktif juga yang mulia. Saya Barada yang mulia. Pangkat terendah, tamtama, seorang tamtama yang mulia. Dari kepangkatan situ kita bisa lihat rentan kepangkatan itu antara langit dan bumi yang mulia. Jangankan jenderal, dari jenderal yang perintahkan yang mulia. Sesama Barada saya, sesama-sama tamtama ini, dia cuma beda satu pangkat sama saya. Apa ya, dia mau suruh saya jungkir kan, saya jungkir yang mulia. Maksudnya, saya tidak berani menolak. Maksudnya jungkir apa? Ya, dia suruh push up, misalkan dia suruh apa, saya pasti lakukan yang mulia. Sama-sama tamtama yang mulia, apalagi ini seorang jenderal yang mulia. Jadi itu dasarnya. Sama itu alasanmu
Saya merasa takut. Soalnya itu nanti jadi pertimbangan Pak Hakim. Siap, betul yang mulia. Ya, siap. Karena di dalam melaksanakan perintah, kalau tidak sesuai dengan undang-undang, siap. Nah, itu bisa. Makanya harus tegas kamu di sini. Alasannya apa? Kenapa nggak ditolak? Saya kedua yang mulia, saya merasa takut yang mulia. Takut. Saya merasa takut yang mulia. Sama siapa? Sama FS yang mulia. Memang FS itu apa? Kenapa ditakuti? Coba. Dia penegak hukum loh, melawan penjahat dia. Seharusnya kepada penjahat kita takut, bukan kepada polisi. Takut yang mulia. Iya, takut karena apa? Alasannya apa? Saya pada saat dia kasih tahu ke saya itu di Saguling yang mulia, pikiran saya tuh saya akan sama kayak almarhum juga yang mulia. Kalau nggak saya mati, kalau nggak dia mati berarti saya, kira-kira gitu ya. Siap yang mulia. Baik ya. Pernyataan sejumlah saksi bahwa yang bersangkutan melakukan perintah Sambo karena takut disayangkan sejumlah pihak. Sebab seharusnya kalau ada perintah di luar prosedur, maka harus dilaporkan ke atasan. Ya menurut saya ketika di dalam penanganan sebuah perkara begitu, dalam menjalankan profesinya sebagai kepolisian, penegak hukum begitu, jika ada sesuatu yang menurut saya sudah ditemukan ada kejanggalan, seharusnya yang profesional adalah segera melaporkan ke atasannya mungkin ya, atau segera bertindak profesional ya, sebagaimana seharusnya yang dilakukan, sehingga apapun yang disampaikan menurut saya tidak bisa lepas tangan begitu saja dengan ketidakprofesionalan yang sudah dinilai oleh Komisi Kode Etik begitu ya Mbak, sehingga apapun itu tentu harus ada pertanggungjawaban. Karena pada prinsipnya orang bekerja itu kan pasti berdasarkan standar operational procedures kan. Nah, apakah yang dilakukan itu sudah memenuhi SOP-nya atau tidak? Apakah kalau memang ada kejanggalan disampaikan ke pihak yang lebih tinggi atau tidak? Nah, persoalannya yang lebih tinggi di Propam itu kan Pak Sambo, kemudian Pak Hendra ya. Kemudian yang di bawahnya mungkin Pak Agus Nurpatria dalam konteks kasus ini ya. Ini khawatirnya sangat berbahaya bagi proses ke depannya. Jadi kita bicara tentang perbaikan reformasi Polri juga penting hal ini disampaikan bahwa tidak menerima informasi itu secara serampangan, tapi juga harus dicek kembali di lapangan apakah sesuai atau tidak. Sehingga tadi tidak ada lagi orang-orang yang akan dipersalahkan atau dikorbankan dalam perkara-perkara semacam ini. Harapan Adanya ketakutan pada atasan yang terjadi di Polri saat ini menurut analis karena masih kuatnya kultur militer di Polri. Itu kan salah satu bentuk reformasi kultural di tubuh kepolisian itu tidak berjalan dengan benar itu. Kultur-kultur militeristik itu masih sangat kental di tubuh kepolisian. Siap komandan, siap jenderal itu terus terjadi. Kalau kemudian mereka takut-takut untuk tidak membantah perintah atasan, tetapi seharusnya ini dikesampingkan. Kalau seorang anggota kepolisi yang profesional tentunya tegak lurus pada prosedural, kemudian tegak lurus pada aturan. Jangan hanya karena beban perintah atasan kemudian mengabaikan yang lain-lainnya, karena jabatan, promosi itu kalau merit system itu berjalan dengan baik dan benar itu bisa terlepaskan. Kasus Sambo menjadi momentum penting bagi personel Polri bahwa takut pada atasan justru bisa menjerumuskan dalam situasi yang sulit jika dilakukan di luar konteks profesionalisme. Kini semua pihak termasuk hakim, jaksa, dan kuasa hukum benar-benar dituntut profesionalismenya karena kasus ini menjadi atensi publik yang luas. Tim Liputan Metro TV.